Mari kita menyatukan hati kita buka dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena saat ini kembali kami dipertemukan untuk bersama-sama berdiskusi dalam tema iman Kristen menyikapi pandemi dan new normal. Kami bersyukur Tuhan boleh hadirkan Bapak Pendeta Wahyu untuk berbagi wawasan, bahkan pengalaman iman yang boleh menjadi bahan untuk diskusi kami pada saat ini. Kami yakini kami yang boleh hadir bersama melalui Zoom meeting maupun juga setiap jemaat Tuhan yang boleh menyaksikan dalam YouTube bersama boleh mendapatkan wawasan yang baru yang semakin meneguhkan iman percaya kami untuk tetap berjalan dalam terang kasih Tuhan di tengah pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi bersama ini. Kami menyerahkan acara kami ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sudah 3 bulan lebih ya kita ada dalam pandemi COVID-19, khususnya di tanah air kita, di Indonesia. Setelah itu juga kita melakukan aktivitas di rumah dan mengikuti kegiatan gerejawi melalui media online ya. Di dalamnya kita berjumpa dengan banyak pengalaman yang baru bahwa pandemi ini ternyata membuat banyak perubahan dalam kehidupan kita dari skala yang paling kecil, kehidupan pribadi, keluarga, sampai skala yang besar, negara bahkan dunia ini. Ya, di awal-awal pandemi ini, Bapak Ibu, ada banyak sekali komentar ya, ada banyak sekali pendapat tentang wabah ini, tentang bencana ini, dan salah satu yang sering kali kita dengar adalah sebuah pertanyaan, apa yang terjadi sesungguhnya di balik pandemi ini? Apakah ini hanya sebuah wabah atau bencana yang terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia, alam semesta kita, atau ada keterlibatan Tuhan di balik pandemi yang kita alami. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman menyikapi hal tersebut? Apakah pandemi ini semacam hukuman atas perbuatan manusia, atau ada hal yang lain yang lebih mendasar dan lebih relevan untuk kita maknai bersama di tengah-tengah kehidupan persekutuan kita? Kepada Pak Pendeta Wahyu Satrio Wibowo, kami mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu. Ini sekaligus juga temu kangen tentunya ya dengan Pak Wahyu. Semoga melalui diskusi kita ada banyak hal yang bisa kita pelajari bersama, dan tentu ini semakin meneguhkan iman percaya kita di tengah kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung mendengar pemaparan dari Pak Pendeta Wahyu. Ya, kepada Pak Pendeta Wahyu dipersilahkan, mungkin kita beri aplaus dulu ya. Boleh kita beri tepuk tangan ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu, senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu. Walaupun
lama tidak ke Bekasi dan juga sulit untuk bisa ke Bekasi dalam tempo dekat, tapi toh kita bisa bertemu melalui media ini. Jadi terima kasih untuk Pak Yoga yang sudah mengundang saya untuk hadir di diskusi ini. Ada beberapa hal yang barangkali saya bisa sampaikan sebagai pemantik diskusi kita atau yang mengawali pembicaraan-pembicaraan kita. Jadi beberapa bagian ini mengambil dari tulisan yang nanti akan diterbitkan oleh Majelis Sinode, oleh Komisi Pembelajaran Teologi, beberapa bagian di dalamnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa baca kalau sudah terbit lengkapnya tulisan itu. Jadi bukan cuma saya di tulisan itu, tapi juga ada tulisan-tulisan yang lain. Nah, yang pertama adalah mari kita lihat dulu respon awal komunitas beragama ketika COVID ini pertama kali muncul. Jadi ketika COVID-19 ini pertama kali muncul, Corona ini pertama kali muncul, kemudian mulai menyebar dengan cepat, ada respon keagamaan yang terbelah. Yang pertama adalah gereja, kita bicara gereja saja, tidak perlu komunitas yang lain. Yang pertama adalah gereja yang segera memutuskan untuk mengubah pola ibadah yang tadinya online menjadi yang tadinya tatap muka berjumpa hari Minggu, kemudian berubah menjadi online. Saya masih ingat keputusan itu diambil waktu itu saya pas sedang di Kayu Putih. Apakah besoknya itu akan tetap ada kebaktian atau tidak? Jadi beberapa gereja memutuskan untuk tidak. Itu langkah pertama, termasuk gereja besar di Kemayoran. Itu bulan Mei. Jadi di bulan Mei sudah ada gereja yang memutuskan untuk mengubah pola ibadah yang tadinya tatap muka menjadi online. Dan itu kemudian diikuti oleh gereja-gereja lainnya, termasuk himbauan atau seruan dari PGI. Itu yang pertama. Dasarnya apa? Dasarnya adalah pertimbangan-pertimbangan medis, sains, ilmu pengetahuan bahwa COVID-19, corona ditularkan melalui gerombolan orang. Semakin banyak massa berkumpul, semakin potensial virus itu berkembang dengan cepat. Nah, satu-satunya cara adalah dengan menjaga jarak dan social atau physical distancing. Yang menjaga jarak dan tinggal di rumah. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh kelompok yang pertama. Tapi ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua mengatakan bahwa ibadah ya jalan terus. Ibadah itu adalah respon iman terhadap Tuhan, dan karena itu maka tidak masalah. Ibadah jalan terus, perjumpaan itu tetap jalan terus di gereja, karena toh nanti Tuhan yang akan menyertai. Nah, itu respon awal. Kita masih ingat tentunya respon awal itu. Ya, ada dua kelompok yang terbelah seperti itu. Nah, dari dua respon awal itu kemudian kita merefleksikan sesuatu. Apa yang kita patut refleksikan? Kedua-duanya, baik yang segera mengubah pola ibadah menjadi online, maupun yang tetap melakukan tatap muka, tidak melakukan ibadah online, walaupun tahu resikonya misalnya, kedua pola respon itu, tanggapan itu menyiratkan konsep yang berbeda tentang bagaimana Tuhan berperan dalam kehidupan manusia. Jadi kedua-duanya sebetulnya berbicara tentang bagaimana Tuhan berperan, tetapi dengan cara yang berbeda. Yang pertama, yang segera mengubah pola kebaktian menjadi online, mengatakan bahwa Tuhan berperan dalam hidup manusia. Perannya apa? Perannya lewat perkembangan ilmu pengetahuan, lewat kemajuan rasionalitas manusia, lewat perkembangan ilmu, lewat data-data sains. Tuhan berkarya di situ. Jadi kalau data sains mengatakan kita harus melakukan physical distancing, itu adalah karya Tuhan yang memperingatkan kita untuk tidak melakukan sesuatu supaya musibah ini tidak bertambah besar. Jadi karya Tuhan dilakukan lewat para ilmuwan yang menemukan data-data bahwa virus ini disebarkan melalui kerumunan orang, melalui droplet air liur yang kemudian tersebar dan pada akhirnya menyebar dengan mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, juga mengatakan Tuhan berkarya. Jadi gereja-gereja yang mengatakan bahwa tetap kebaktian saja,
Tidak usah takut dengan virus, tidak usah takut dengan corona, tetap kebaktian saja. Kelompok yang kedua pun sama, mengatakan bahwa Tuhan berperan. Tuhan berperan, Tuhan hadir dalam konteks sejarah manusia, lewat apa? Lewat mukjizat. Jadi kalau orang beriman, mesti dia akan mendapatkan mukjizat untuk bisa bebas, untuk bisa lepas dari corona, akan dilindungi oleh Tuhan untuk bisa terbebas dari corona. Nah, dua-dua respon itu sekali lagi menyiratkan konsep yang berbeda tentang bagaimana Tuhan berperan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang pertama, catatan yang pertama, ya, berkaitan dengan respon-respon awal keagamaan terhadap COVID-19. Nah, dari situ kemudian saya mengajak kita bersama untuk merefleksikan tentang penderitaan. Pertanyaannya adalah, apakah penderitaan itu sesuatu yang natural? Apakah penderitaan itu sesuatu yang memang harus dijawab dengan sebuah mukjizat, atau penderitaan itu sebagai bagian dari sebuah proses di mana ketangguhan dan kekuatan kita juga berperan di sana. Nah, karena itu maka kemudian saya merefleksikan begini, mengambil dari Alkitab. Jadi yang pertama yang bisa saya refleksikan adalah Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, melihat penderitaan sebagai bagian dari sebuah proses kehidupan. Penderitaan itu karena macam-macam, karena pandemi, karena corona, oleh karena kita kena sakit penyakit, ya corona jadi menyebabkan sakit penyakit gitu kan ya. Oleh karena kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain barangkali, nah itu bagian dari sebuah penderitaan. Karena relasi konflik, itu juga bagian dari sebuah penderitaan. Jadi Alkitab sebetulnya menempatkan penderitaan sebagai bagian yang natural dalam konteks kehidupan manusia. Lihat Ayub misalnya dalam Perjanjian Lama. Ayub menderita, Ayub kemudian merasa bahwa hidupnya ini dirampas, dan ia seperti biasa kalau orang mengalami kesulitan itu kan protes. Orang mengalami penderitaan, maka tahap awal itu adalah penyangkalan. Penyangkalan, denial, menyangkal bahwa dia mengalami penderitaan, harusnya dia tidak mengalami ini itu, harusnya dia hidup nyaman-nyaman saja. Kenapa? Karena toh segala sesuatunya sudah diberikan bagi Tuhan. Persembahan, perpuluhan, aktivitas di gereja, waktu, dan lain sebagainya. Harusnya saya terbebas dari penderitaan. Ketika saya mengalami penderitaan, maka muncul denial, penyangkalan. Itu biasanya yang awal muncul. Tapi toh kemudian kitab Ayub pada bagian akhir menunjukkan bahwa Ayub memilih untuk menyerahkan segala sesuatunya pada proses yang harus ia lewati, termasuk menyerahkan kehidupannya pada Tuhan. Nah, jadi Perjanjian Lama juga menceritakan berbagai macam penderitaan yang dialami oleh para nabi. Elia misalnya mengalami penderitaan, kesulitan ya, ketika dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi penderitaan bagian sebetulnya dari sebuah proses kehidupan manusia dengan berbagai macam penyebab yang ada di dalam. Itu Perjanjian Lama. Perjanjian Baru. Perjanjian Baru tentu tokoh utama dalam Perjanjian Baru adalah pusat iman kekristenan, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus digambarkan dalam Perjanjian Baru yang menderita. Bayangkan, Bapak Ibu. Yesus junjungan kita itu kan menderita. Kita muridnya nggak mau menderita, ya repot juga gitu kan ya. Yesus junjungan kita itu menderita. Yesus mengalami aniaya, Yesus mengalami deraan, Yesus mengalami siksaan, Yesus mengalami situasi-situasi sulit dalam perjalanan pelayanannya. Tapi penderitaan itu toh bagian dari kehidupannya. Penderitaan itu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Yesus. Nah, dengan dua bagian itu, maka kita kemudian bisa merefleksikan dengan kasus Ayub dan kasus Yesus. Misalnya kita bisa merefleksikan bahwa penderitaan dan kehidupan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan, atau penderitaan merupakan bagian dari kehidupan. Kalau kita melihat mati misalnya bagian dari penderitaan, maka mati pun bagian sebetulnya dari sebuah kehidupan. Yesus mengalami apa yang disebut penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru memperlihatkan bahwa dalam seluruh proses kehidupan yang menderita itu, ternyata ada karya Allah. Allah bekerja dalam semua proses perubahan manusia. Allah tidak diam dalam semua proses perubahan manusia,
ketika Ayub mengalami kesulitan, penderitaan, Allah tidak berhenti, Allah tidak diam. Tapi Allah mengulurkan tangan kepada Ayub dalam proses penderitaan. Ketika nabi-nabi dalam perjanjian lama juga mengalami kesulitan-kesulitan dan penderitaan, Allah juga tidak diam, tapi Allah berkarya dalam seluruh proses kehidupan yang tetap harus mereka lalui. Demikian juga dalam perjanjian baru. Ketika ketika para rasul misalnya mengalami berbagai macam aniaya dan penderitaan, sebagian besar para rasul atau murid-murid Yesus mengalami penderitaan, mengalami siksaan di penjara. Rasul Paulus di penjara berkali-kali, misalnya Petrus juga mengalami kesulitan dari pemerintahan Roma, dijatuhi hukuman sana-sini. Para rasul mengalami penderitaan juga. Tapi toh Allah bekerja dan berkarya dalam kehidupan mereka sedemikian rupa, sampai kisah hidup mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cerita iman kita saat ini. Kisah hidup Paulus, kisah hidup Petrus, kisah hidup para rasul yang lainnya menjadi bagian dari kisah iman kekristenan sampai dengan saat ini. Dengan cara seperti itulah kemudian Allah berkarya. Karena itu maka penderitaan termasuk oleh karena pandemi, oleh karena corona, oleh karena wabah, harus dilihat bukan sebagai hukuman. Bukan dengan serta-merta kemudian kita mengatakan bahwa itu adalah hukuman dan menjadi aib bagi kita. Ketika awal-awal corona mulai berkembang dan spread dan menyebar ke seluruh dunia, banyak orang menganggap itu sebagai aib. Karena itu kemudian ditutup-tutupi kan. Sampai ada orang yang takut sekali mengakui bahwa dia corona, tapi dengan ketakutan itu justru dia menularkan pada orang lain misalnya. Di awal-awal sempat ada pemikiran seperti itu dan cukup lama pemikiran itu masih terpelihara. Termasuk di Jogja. Saya tahu persis beberapa anggota jemaat yang kemudian positif corona mengatakan jangan diberitahu ke yang lain. Kenapa? Karena ini dianggap sebagai aib misalnya. Padahal memberitahu kepada orang lain bukan dalam konteks aib, tapi dalam konteks bertanggung jawab dan menjaga supaya orang lain kemudian tidak tertulari bentuk pertanggungjawaban. Nah, penderitaan bagian dari sebuah proses kehidupan dan ada Allah yang berkarya dalam penderitaan itu. Tapi pertanyaannya kan apakah dengan cara seperti itu kemudian kita menganggap itu adalah akibat dari hukuman atau dosa? Saya pikir tidak. Justru karya Allah bekerja, menguatkan, menunjukkan bagaimana kita harus bekerja, termasuk memperlengkapi kita, supaya kita punya pengalaman. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita setelah ini? Kalau Tuhan berkarya dalam seluruh proses itu, Tuhan memberikan kemampuan, ketabahan, kekuatan, rasionalitas, termasuk dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana ke depannya? Nah, kita mengenal apa yang disebut dengan new normal. Nah, di sini saya memberikan beberapa catatan. Bagi saya, new normal itu adalah mencari keseimbangan baru. Jadi, new normal itu adalah cara bagi kehidupan, termasuk manusia, mencari keseimbangan baru. Jadi siklus kehidupan itu kan selalu seperti itu kan, bergerak. Ada situasi normal, tiba-tiba ada situasi yang baru terjadi yang tidak diharapkan, kemudian ada keseimbangan baru. Kemudian tiba-tiba muncul hal yang lainnya lagi, kemudian muncul keseimbangan baru. Itu kan kehidupan dibangun dengan cara yang seperti itu, dan Allah menguatkan kita dalam proses seperti itu. Nah, keseimbangan dalam hal apa? Kalau saya melihat bahwa new normal sebetulnya adalah mencari keseimbangan baru, maka keseimbangan dalam hal apa? Ada 4 keseimbangan yang bagi saya itu sedang dicari oleh kita bersama, atau sedang direfleksikan oleh kita. Yang pertama adalah keseimbangan relasi dengan orang lain. Jadi, kita sedang mencari keseimbangan baru dalam hal berelasi dengan orang lain. Kalau sebelumnya yang disebut dengan akrab itu adalah bersalaman, pelukan, cipika-cipiki, apalagi orang Sumba, cium hidung, begitu kan ya. Sekarang yang disebut dengan keakraban bukan seperti itu lagi. Yang disebut dengan keakraban, yang disebut dengan hospitalitas, keramahan, yang disebut dengan cara saya memperlakukan orang lain dengan baik, justru kalau saya menjaga jarak. Justru kalau saya menjaga jarak, maka saya menghormati Bapak Ibu. Tapi kalau saya tidak menjaga jarak, saya tidak menghormati Bapak Ibu gitu.
Loh kenapa? Loh kalau saya punya virus kan repot nanti gitu kan ya. Padahal saya sendiri tidak tahu OTG kan statusnya orang tanpa gejala. Gitu. Saya tidak tahu. Ya. Jadi justru kalau saya menjaga jarak, justru saya menghormati Bapak Ibu. Sebelumnya kalau saya salaman, kalau saya berpelukan, saya tepuk-tepuk pundak, itu justru menghormati. Nah ini yang disebut dengan mencari keseimbangan baru. Jadi kita mencoba mencari keseimbangan baru dalam relasi dengan orang lain. Yang kedua adalah kita juga sedang mencari keseimbangan baru. Keseimbangan apa? Tentang ibadah dan hubungan dengan Allah. Sekarang Bekasi dan beberapa gereja lainnya, GKP Jatinegara, mulai melakukan ibadah tatap muka lagi. Tapi kan bagi yang usianya berapa tahun? Apakah bagi yang 65 tahun ke atas dianjurkan untuk datang ke gereja? Anjuran kan tidak kan? 65 atau 55 saya lupa. Ya. Itu diharapkan tidak datang ke gereja, di rumah. Karena resikonya tinggi. Loh kalau mereka tidak datang ke gereja, mereka nggak bisa kebaktian. Loh bisa. Kenapa? Karena gereja sekaligus melakukan kebaktian on-site, tapi juga melakukan streaming misalnya. Jadi yang di rumah bisa sekalian kebaktian bersama dengan mereka yang di gereja. Artinya kan ada sebuah keseimbangan baru relasi yang sedang kita cari. Sebelumnya kita tahu bersama, ada banyak gereja yang mengharamkan teknologi. Jangankan streaming, jangankan online, wong pakai PowerPoint slide aja nggak boleh. Nggak boleh pakai slide. Kalau pendeta ke atas mimbar bawa note untuk melihat Alkitab pakai note nggak boleh misalnya gitu kan ya. Sekarang kan mau nggak mau kita berubah. Loh sekarang kalau streaming di rumah saja oke. Saya sambil kebaktian di rumah sementara pakai batik tapi bawahnya celana pendek saja oke. Misalnya sekarang. Berarti kan ada sebuah pola pikir yang berubah. Ada sebuah pola ibadah yang berubah, termasuk pemikiran kita, pemahaman kita tentang hubungan dengan Allah. Kita mencoba mencari keseimbangan baru. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah pergi ke gereja, kemudian kita bilang, oh dia nggak aktif. Jangan salah. Sekarang kita bisa mengatakan, belum tentu nggak aktif, Pak. Bisa jadi dia ikut kebaktian sebetulnya, tapi online. Ada sebuah relasi baru. Ada sebuah pola tatanan yang baru, hubungan yang baru, cara pandang yang baru tentang ibadah. Nah itu, jadi kita sedang berada dalam sebuah proses keseimbangan baru tentang ibadah, hubungan dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah, kita berada dalam keseimbangan baru dengan alam. Kan, kemarin kan ditunjukkan, langit Jakarta bersih. Betul ya, saya dapat WA gitu kan ya. Langit Jakarta bersih, Gunung Salak bisa kelihatan dari Bekasi misalnya gitu kan ya. Saking bersihnya itu langit. Cuman Bekasi nggak kelihatan dari Jogja gitu kan ya. Karena Bekasinya masih berkabut gitu kan ya. Nah, ditunjukkan betapa udara ini bersih. Polusi itu turun sampai dengan 60%. Konon, data-data mengatakan seperti itu. Jadi, begitu manusia di rumah semua, kendaraan stop berhenti, maka ternyata ada keseimbangan baru dalam alam dan kita diminta untuk merefleksikan ulang. Bahwa ternyata apa yang kita lakukan selama ini betul-betul membuat alam kelabakan. Sehingga dengan keadaan seperti sekarang, maka kita harus merefleksikan kembali hubungan kita dengan alam. Dengan cara seperti apa sih sebetulnya kita bisa menjaga supaya kalaupun nanti suasananya new normal sudah betul-betul diterapkan, bagaimana kita masih bisa menjaga alam supaya paling tidak jernih atau polusinya berkurang tidak seperti sebelumnya. Jadi kita mencoba berelasi dengan cara yang baru dengan alam. Yang keempat adalah kita mencari keseimbangan baru. Yang terakhir, yang keempat adalah kita mencari keseimbangan baru dalam hal apa? Pemikiran kita tentang Tuhan. Konsep kita tentang Tuhan. Selama ini barangkali kita berpikir bahwa Tuhan itu dijumpai lewat perjumpaan tatap muka di jemaat dalam sebuah persekutuan. Tapi sekarang barangkali konsep kita sudah berbeda. Tuhan bisa dijumpai dalam bentuk apapun. Tuhan bisa dijumpai dalam beragam cara sebagai bagian dari upaya kita untuk serius mau bertemu dengan Dia. Termasuk kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam sebuah proses pandemi seperti saat ini. Jadi Tuhan bekerja lewat ilmu pengetahuan. Bukan rahasia lagi kalau ada banyak agama
termasuk bagian-bagian dari kekristenan yang anti ilmu pengetahuan. Tapi dengan cara seperti sekarang, kita kemudian diingatkan kembali bahwa ternyata Tuhan bekerja lewat apa? Lewat perkembangan ilmu pengetahuan, lewat penemuan-penemuan vaksin, lewat para ilmuwan, para dokter yang berjibaku di berbagai macam laboratorium untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Terlepas dari adanya kelompok-kelompok yang barangkali kong-kali-kong dengan farmasi, kong-kali-kong dengan pemilik modal besar, itu terlepas dari hal seperti itu. Tetapi ada banyak orang yang memang bekerja dalam bidang sains, dan itu menjadi bagian dari telaah kita, refleksi kita tentang bagaimana Allah bekerja di tengah kehidupan ini. Nah, gereja, kita bersama melihat betapa sains membantu kita sedemikian rupa. Karena itu sains, perkembangan-perkembangan ilmu menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebetulnya dari karya Tuhan di tengah kehidupan ini, termasuk bagaimana gereja. Nah, barangkali ini hal-hal umum yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu, Pak Yoga. Nah, silakan saya kembalikan ke Pak Yoga. Baik, terima kasih Pak Pendeta Wahyu. Kita bisa mendengarkan paparan yang sangat menarik dan mencerahkan, Bapak Ibu. Saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah punya pertanyaan yang akan disampaikan. Saya akan mengawali mungkin dengan satu pertanyaan. Ya, dari saya di bagian terakhir tadi, new normal itu tentang keseimbangan, ya. Salah satunya keseimbangan dengan alam, bahwa ternyata pandemi ini disebut juga mendatangkan pemulihan terhadap alam seperti itu. Tapi kalau kita lihat fakta yang lain, korban berjatuhan begitu. Nah, apakah untuk memulihkan alam ini memang perlu korban? Artinya yang meninggal karena COVID-19 ini semacam tebusan gitu bagi alam yang memang sudah menderita karena manusia begitu. Nah, bagaimana sesungguhnya iman Kristiani menyikapi isu tersebut? Itu mungkin pertanyaan dari saya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya beri kesempatan dua orang yang lain boleh angkat tangannya. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Pendeta. Terima kasih Pak Yoga dan Bapak Ibu sekalian. Ya, ada beberapa hal yang menggelitik saya ketika pandemi ini berlangsung. Awal saya pikir memang sudah mulai dari Februari, Singapura itu udah antisipasi dan seterusnya. Tapi yang menggelitik saya adalah pertama, adakah pandemi ini masuk dalam rangkaian sesuatu yang direncanakan Tuhan gitu Pak. Jadi ini ada skenario besar gitu yang Tuhan buat kita. Tadi Pak Wahyu sudah menjelaskan juga bahwa ini akan ada equilibrium ya, titik keseimbangan baru. Nah, maksud saya di besaran yang Tuhan rencanakan buat dunia ini, apakah itu memang Tuhan desain sedemikian rupa gitu loh, sampai nanti ada orang-orang yang mungkin kalau dulu di film-film kayak di planet orang cuma kelihatan kepalanya doang gitu ya, karena pakai akuarium dan seterusnya. Nah itu apakah ini masuk dalam rangkaian rencana Tuhan? Kalau itu rangkaian rencana Tuhan, artinya kehendak bebas yang Tuhan kasih buat kita juga gimana gitu ya? Karena yang buat saya agak anehnya itu ini berkepanjangan, banyak orang pintar di sini di dunia ini gitu ya, tapi kenapa nggak sampai ketemu gitu loh? Itu Pak. Terima kasih. Ya, yang pertama dari Pak Yoga, ya apakah berkaitan dengan hubungan dengan alam ya, keseimbangan dengan alam, apakah memang begitu ceritanya bahwa harus ada korban, dan korban itu bisa dilihat sebagai tumbal atas keseimbangan baru yang sedang kita upayakan atau yang sedang kita kerjakan gitu.
tentu tidak dengan serta-merta kita akan mengatakan itu sebagai tumbal, atau tidak bisa kita mengatakan itu sebagai tumbal. Jadi ini sebelum bisa dikaitkan dengan apa yang dipertanyakan atau ditanyakan oleh Pak Hari Agus gitu kan. Jadi kalau kita mengatakan itu sebagai korban, maka kita masuk dalam prinsip utilitaris. Dalam etika Kristen itu sedikit dipermasalahkan. Apa itu prinsip utilitaris? Prinsip yang mengatakan bahwa saya bisa mengorbankan 50 orang untuk kepentingan 1000 orang. Itu utilitaris. Nah, korban bertambah banyak oleh karena respon dari manusia. Respon manusia yang melibatkan berbagai macam hal. Satu, kebijakan pemerintah. Ya, kebijakan pemerintah. Kita tahu bersama di negara-negara yang strong leadership, yang punya kepemimpinan kuat, ternyata cukup tertata dengan baik dan korban itu bisa ditekan. Singapura termasuk yang persentasenya sedikit untuk korban meninggal dunia. Pak Jokowi baru memberikan sambutan di Jawa Timur, misalnya mengatakan, kita tidak mungkin mempedulikan ekonomi tanpa memperhitungkan kesehatan. Tapi juga kita tidak mungkin mempedulikan kesehatan tanpa memperhitungkan ekonomi. Kenapa? Karena yang terjadi seperti itu dampaknya jauh lebih parah, katanya. Ya, nah, keputusan-keputusan seperti itu kan menentukan jatuh korban atau tidak. Yang ketiga, ini juga yang cukup besar kalau bagi saya persentasenya, mungkin 50% persentasenya, perannya itu. Tanggung jawab kita, peran masyarakat. Di awal-awal yang ditakutkan orang banyak tentang Indonesia itu apa? Bukan soal kesehatannya, bukan soal fasilitas kesehatannya, bukan soal pemerintahnya. Yang ditakutkan banyak negara tentang Indonesia adalah orang Indonesia anggap enteng dan nekat gitu, ya. Jadi ini yang kemudian ditakutkan. Jadi disiplinnya rendah gitu, dalam bahasa lain gitu kan ya. Jadi itu balutan dari berbagai macam respon sebetulnya. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa mereka adalah tumbal atas apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi itu merupakan bagian dari sebuah konsekuensi pengambilan keputusan yang kita lakukan. Itu yang pertama dari Pak Yoga. Yang kedua dari Pak Hari Agus. Nyambung sebetulnya dengan yang dikatakan oleh Pak Yoga, tapi dalam konteks yang lebih luas dikaitkan dengan rencana Tuhan. Masalahnya di kitab Kejadian nggak ada catatan tentang corona gitu kan. Tuhan menciptakan burung, Tuhan menciptakan burung di udara, Tuhan menciptakan ikan-ikan, Tuhan menciptakan binatang berkaki 4, tapi nggak ada Tuhan menciptakan virus gitu kan ya. Di sana nggak disebut gitu kan ya. Tapi konsepnya kan begini, konsepnya kan ketika Tuhan menciptakan alam semesta, maka sekaligus siklus kehidupan diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan bukan hanya menciptakan alam semesta tok, tapi Tuhan menciptakan proses yang ada di dalamnya. Tuhan menciptakan siklus yang ada di dalamnya. Tuhan menciptakan bagaimana pohon itu daunnya mesti akan gugur ke bawah. Iya, daunnya gugur ke bawah, bukan gugur ke atas gitu kan ya. Pohon mesti daunnya akan gugur. Dan dengan daun yang gugur itu, pohon itu kemudian akan menghasilkan daun yang baru misalnya. Demikian juga dalam diri kita. Ada dokter nggak di sini ya? Nggak ada ya? Atau ahli apa namanya, ahli biologi. Coba cek di tubuh Bapak Ibu ada berapa banyak virus? Mesti banyak. Di tubuh kita ada begitu banyak virus, termasuk yang disebut dengan vaksin kan. Vaksin itu kan memasukkan virus ke dalam diri kita. Tapi virus yang seperti apa? Virus yang sudah dilemahkan. Sehingga virus yang dilemahkan itu kemudian dengan mudah dilawan oleh antibodi kita, dan antibodi kita kemudian bisa mengenali kalau ada virus yang sama atau ada virus yang sejenis misalnya. Tubuh kita penuh dengan virus. Kalau daya tahan tubuh kita kemudian anjlok, virus itu mulai gremet kan. Ada banyak virus yang masih belum ditemukan kan, yang masih berkeliaran di sana sini dan kita belum ketemu. Mungkin virus itu ada sekarang di binatang, atau virus itu masih ada di hutan-hutan tertentu misalnya yang tidak terjangkau oleh kita. Tapi kalau ada manusia yang datang ke hutan perawan itu kemudian membawa virus itu datang ke peradaban kita, ya kena semua gitu kan. Jadi itu bagian dari seluruh proses alam semesta. Jadi
bukan soal bahwa Tuhan menciptakan virus atau pandemi atau tidak, tapi Tuhan memang sudah menciptakan alam semesta dengan berbagai macam proses yang ada di dalamnya, relasi-relasi yang ada di dalamnya, aspek-aspek yang ada di dalamnya, termasuk hal-hal natural yang ada di dalamnya. Seluruh keprihatinan, penderitaan, pandemi, peperangan, gunung meletus, dan lain sebagainya tidak membuat kita punah. Tapi justru kita maju, dan maju terus. Nah, di sini, maka catatan pentingnya adalah karya Tuhanlah yang menyebabkan akhirnya semuanya bergerak maju ke depan. Tuhan yang kemudian mengontrol, bukan mengontrol, Tuhan yang kemudian ada di dalam pergerakan itu, menyertai kita, mengarahkan kita dalam pilihan-pilihan. Nah, di sini tentu saja pilihan bebas tadi masuk apa yang dikemukakan Pak Hari Agus. Karena kita dianugerahi dengan kebebasan, nah tentu saja di sana selalu ada keputusan-keputusan yang salah, atau kebebasan yang sudah dianugerahkan itu. Tapi sejarah menunjukkan bahwa kehidupan manusia terus bergerak maju. Gereja menghadapi masa-masa gelap ratusan tahun yang lalu atau bahkan beberapa puluh tahun yang lalu, tapi toh kemudian kehidupan berjalan terus-menerus. Gereja berkembang, gereja berkarya, dan terus mengembangkan karya. Nanti yang bisa saya berikan jawaban ya Pak Yoga. Silakan Pak Freddy. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ya. Nah, saya hanya singkat saja. Kalau pandemi COVID-19 ini memerlukan atau terjadi sampai tahun 2021, misalnya Desember, bagaimana gereja menyikapinya dalam hal ekonomi jemaat, dalam hal ekonomi gereja. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Langsung saja Pak Wahyu. Oke, ya ini ya selalu jadi pertanyaan. Bagaimana kalau ternyata ini berlangsung lama sampai dengan vaksin ditemukan dan kita tidak tahu vaksinnya kapan itu kan ya. Belum lagi kita tidak tahu gelombang 2-nya kapan. Indonesia gelombang 1 aja belum selesai gitu kan ya. Nggak tahu gelombang 2-nya kapan gitu. Karena bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh gereja. Nah, pertama prinsip gereja adalah dia selalu hidup bagi orang lain. Itu prinsip gereja. Jadi gereja hidup bagi orang lain dan dia hidup bagi keselamatan semua orang. Karena itu gereja tidak boleh egois. Gereja tidak boleh hanya menyelamatkan diri sendiri dan kemudian melupakan keselamatan orang lain. Nah, karena itu maka gereja harus memperhitungkan seluruh kebijakannya berdasarkan prinsip ini. Bahwa gereja memperhitungkan keselamatan orang lain, memperhitungkan orang-orang yang kemudian mengalami beragam kesulitan. Nah, karena itu maka berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan oleh gereja, misalnya dengan basic principle, dengan prinsip dasar seperti ini, maka kita bisa melihat satu, dalam hal ekonomi misalnya. Ya, jadi perhatian gereja bukan pada gereja yang bukan pada gereja yang berkurang pendapatannya, tapi perhatian gereja ada pada warga jemaatnya gitu, bukan pada organisasi gerejanya. Ini yang harusnya menjadi basic prinsip kita, bahwa ada banyak teman-teman anggota gereja yang mengalami kesulitan-kesulitan ketika situasi seperti sekarang ini terjadi. Nah, karena itu maka ada banyak cara yang dilakukan oleh gereja kan. Ternyata di tengah situasi seperti itu, gereja bisa berkiprah dengan sangat luar biasa, bukan hanya urusan ritual. Bukan hanya urusan ritual, bagaimana mengolah, mengatur kebaktian di gereja. Bagaimana mengatur sound system supaya bisa terang, jelas, bagaimana mengatur streaming, bagaimana mengatur YouTube, bagaimana mengatur Zoom. Tapi juga ternyata ada begitu banyak gereja di tengah situasi seperti ini, kreativitasnya muncul. Nah, gereja modern adalah gereja yang kreatif, yang selalu bisa melihat pola-pola di luar pola-pola yang selama ini menjadi pemikiran tradisional kita. Di tengah situasi yang dalam tanda kutip didesak seperti sekarang, maka kreativitas gereja itu muncul dengan sangat luar biasa. Saya selalu yakin dengan cara seperti itulah kemudian ada bagian dari perkembangan kita kemudian atau potensi-potensi kita itu muncul sebagai karya Tuhan gitu. Jadi jangan khawatir, ada begitu banyak potensi di sekitar kita dan itu kemudian membuat kita bisa melihat
secara lebih jelas potensi-potensi itu dan kemudian memunculkan sebagai bagian dari respon, sebagai bagian dari jawaban terhadap apa yang kita alami saat ini. Selamat malam Pak Pendeta Wahyu, Pak Malam, Yogat. Bu Evi. Ya, gini Pak, saya mau bertanya, sekalian memperkenalkan diri ya Pak. Saya ini seorang pendidik anak-anak TK. Mau bertanya nih Pak, ada kegalauan lah ya. Bagaimana cara kami sebagai pendidik menyampaikan tentang pandemi ini kepada anak-anak usia dini Pak? Ya kita ketahui dan sadari semua pandemi COVID-19 ini berdampak besar terhadap setiap segi kehidupan, termasuk pendidikan ya Pak. Nah, selama ini sih kami mengajar melalui Jimit ya Pak, jadi tidak bertatap muka. Sedangkan anak-anak TK itu kan butuh tidak hanya pengetahuannya kita berikan dengan dari jarak jauh gitu loh. Butuh sentuhan kalau anak TK ya Pak. Dan anak-anak selama home learning yang kami lakukan, mereka rindu gitu datang ke sekolah. Dan kami sebagai pendidik, sebagai guru, meyakinkan mereka gitu. Anak-anak sabar ya. Virus ini pasti akan pergi gitu. Kita berdoa saja, Tuhan akan mengusir virus sehingga kita bisa kembali ke sekolah, seperti itu Pak, bahasa sederhananya gitu. Tapi kan kita nggak tahu gitu ya, pandemi ini, COVID ini kapan akan berakhir gitu. Nah yang saya tanyakan, bagaimana saya memberikan pengertian kepada anak-anak TK khususnya, anak-anak murid saya, bahwa Tuhan ada bersama mereka gitu. Jadi dengan bahasa anak lah ya Pak, sehingga anak-anak juga mengerti gitu, dan mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus juga menjaga mereka gitu. Bahkan ada anak yang trauma, dia nggak mau sekolah gitu Pak, dia takut katanya akan virus gitu. Seperti itu Pak, dan ada juga orang tua sampai akan mencutikan anak mereka gitu kan. Jadi ya saya pada malam hari ini bertanya kepada Pak Pendeta, bagaimana saya menyampaikan tentang hal ini kepada anak-anak TK. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Evi. Ya, terima kasih. Ibu, guru TK ya Bu ya? Taman kanak-kanak tuh ya? Bukan tua-tua masih kanak-kanak. Ya, jadi taman kanak-kanak betulan ya, bukan sudah tua tapi masih kanak-kanak gitu kan. Ya, ini memang ada banyak situasi yang menarik untuk direfleksikan sekaligus menantang untuk dijawab berkaitan dengan situasi pendidikan khususnya anak-anak ya, TK atau pendidikan anak usia dini ya. Jadi itu menarik untuk direfleksi. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang barangkali bisa kita pikirkan. Yang pertama adalah anak-anak itu kan kalau untuk TK levelnya bermain ya. TK itu levelnya bermain, pendidikan anak usia dini untuk umur 4-5 tahun itu kan juga levelnya bermain. Nah, ketika dia datang ke sekolah, seperti biasa, maka teman bermainnya ya anak-anak sekolah yang lain, anak teman-temannya, dan juga guru. Nah, sekarang ketika dia berada di rumah, maka sebetulnya tanggung jawab untuk menjadi teman bermain itu kan sekarang beralih. Sehari-hari yang menjadi teman bermainnya dia adalah orang tua. Jadi tidak bisa teman-teman yang menjadi guru di taman kanak-kanak kemudian disalahkan dengan situasi seperti saat ini dan tetap bertanggung jawab 100% terhadap anak-anak TK itu. Sekarang ada sekian puluh persen yang harus dilakukan oleh orang tua. Jadi dia harus meluangkan waktu sekarang bermain di rumah. Saya baru 3 minggu atau 2 minggu ini saya masuk kampus, itu pun shift.
3 kali dalam seminggu saya ke kampus, sisanya kemudian di rumah. Tapi apakah kemudian saya bisa bekerja dengan baik di rumah? Nggak bisa. Kenapa? Karena ada anak yang maunya bermain, kan. Dia tidak bisa pergi ke sekolah, dia maunya main. Dan siapa yang harus menemani dia bermain? Ya ganti. Kalau nggak saya, ya mamanya. Ya. Dan kami tahu persis bahwa dia butuh permainan itu, dia butuh teman untuk bermain-main seperti itu. Nah, ini yang pertama yang harus dipikirkan, bahwa ada tanggung jawab orang tua sekian puluh persennya sekarang terhadap anak-anak, bahwa anak-anak khususnya yang di rumah, yang di bawah usia 5 tahun, sekarang betul-betul orang tua yang harus menemani dia bermain. Jangan biarkan dia sendirian tanpa teman bermain, lama-lama ya kemudian secara psikologis dia akan mempengaruhi psikologinya dia. Yang sebelumnya dia bisa bermain dengan teman-temannya atau gurunya di TK, sekarang orang tuanya tidak mau mengajak dia bermain dan cukup membiarkan dia bermain sendirian. Kemampuan dia untuk berkomunikasi, kemampuan dia bernegosiasi, kemampuan dia untuk tertawa hilang sudah. Gitu kan ya. Nah, ini juga yang harus diingatkan, saya pikir, di tengah kehidupan gereja. Gereja juga mengingatkan bahwa orang tua sekarang punya tanggung jawab. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah tadi berkaitan dengan pertanyaan bagaimana mengatakan kepada mereka tentang situasi pandemi. Kita bisa mengatakan dengan sederhana kepada mereka bahwa sekarang kita sedang ditimpa wabah. Wabah itu apa? Penyakit. Penyakit yang diakibatkan oleh virus, namanya corona. Dan ini biasa terjadi dalam hidup manusia. Jadi ada banyak virus yang menyebabkan orang sakit. Ada demam berdarah, ada flu, dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan orang sakit dan itu bisa menular. Nah, virus yang sekarang adalah virus yang baru menimpa umat manusia, dan karena itu maka anak-anak diharapkan untuk bisa menjaga kebersihannya, cuci tangan, kemudian membersihkan perlengkapan-perlengkapan atau membawa perlengkapan belajar mereka sendiri dengan baik. Dengan cara itulah mereka bisa sehat, tapi sekaligus juga mereka bertanggung jawab terhadap kesehatan orang lain. Lalu bagaimana mengaitkan Tuhan kepada anak-anak dalam konteks seperti itu? Kita bisa mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan bekerja dalam situasi seperti sekarang, dalam situasi wabah seperti sekarang, Tuhan bekerja melalui beragam cara yang bisa dirasakan oleh anak-anak. Dengan siapa Tuhan bekerja? Tuhan bekerja dengan orang tua. Orang tua yang sekarang menjadi teman bermain mereka. Karena itu orang tua hati-hati kalau tidak bisa jadi teman bermain yang baik bagi anak-anaknya. Orang tua bekerja, Tuhan bekerja melalui orang tua mereka, dan orang tua mereka menjadi teman bermain yang baik bagi anak-anak itu. Dengan cara seperti itulah Tuhan bekerja. Tuhan bekerja lewat apa? Tuhan bekerja lewat handphone. Handphone yang menjadi sarana bagi anak-anak untuk bisa bertemu tatap muka dengan gurunya, mendengarkan nyanyian-nyanyian gurunya yang merdu, gitu kan ya. Dan mendapatkan tugas-tugas bertatap muka dengan orang-orang atau teman-temannya, misalnya walaupun lewat handphone, ditemani oleh orang tuanya masing-masing. Nah, itu pun karya Tuhan. Bahwa itu dilakukan lewat handphone, itu bagian dari sebuah perkembangan ilmu pengetahuan. Tuhan pun berkarya lewat gurunya yang masih bisa kemudian menjembatani berbagai macam kesulitan-kesulitan yang ada. Mereka masih bisa bertemu dengan gurunya, mereka masih bisa berinteraksi dengan guru, dan dengan cara seperti itulah maka kemudian diharapkan anak-anak bisa melewati semua proses itu dengan baik. Begitu. Nah, saya pikir dengan cara seperti itu kemudian kita bisa dengan cara yang sederhana mengingatkan anak-anak bahwa cuci tangan bagian dari tanggung jawab mereka, bagian dari apa yang harus dilakukan oleh mereka, termasuk kehendak Tuhan. Demikian juga dengan orang tua, handphone, mereka teman-teman, di mana mereka masih bisa berinteraksi bersama-sama. Saya paham betul, di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, yang sangat menantang itu adalah bagaimana saya bisa mencoba untuk tetap berinteraksi, bermain, mengembangkan pola-pola pembelajaran kepada anak-anak. Challenging sekali gitu kan, yang menantang sekali dengan situasi seperti saat ini. Iya Pak,
Terima kasih Pendeta Wahyu yang sudah memberikan paparan yang luar biasa. Saya tadi sangat tertarik dengan keseimbangan yang keempat itu, di normal. Ya, berarti ada equilibrium lah. Saya tertariknya dengan protokol kesehatan, di mana ada beberapa poin-poin mengatakan ada pembatasan usia yang bisa beribadah. Kemudian yang menyandang penyakit kronis gitu. Sementara di satu sisi ada ajakan, hai kamu yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Sementara online itu sebenarnya adalah milik milenial, anak-anak muda gitu. Kalau orang tua itu kebanyakan kalau diajak yang live streaming itu kelihatannya tidak begitu tertarik gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak Pendeta Wahyu, bagaimana upaya gereja untuk memenuhi kebutuhan rohani daripada lansia, kemudian orang-orang yang berpenyakit kronis. Nah, kira-kira itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi juga Pendeta Wahyu dan Pendeta Yoga. Ya, saya ingin bertanya kepada Pak Wahyu, apakah ini masih ada kaitan dengan keseimbangan yang baru dalam berelasi dengan Tuhan atau beribadah dengan Tuhan, juga terkait dengan dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Manik. Jadi, apakah teks di Yohanes 4 ayat 21 itu jadi ada suatu kisah antara perjumpaan perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus di sumur milik Yakub. Sampai satu ketika Yesus berkata kepada si perempuan ini bahwa percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi apakah teks itu bisa dipakai untuk melihat bagaimana umat Kristen di masa yang tatanan baru atau keseimbangan baru ini bisa kembali berefleksi tentang relasinya dengan Tuhan melalui teks tersebut. Sekaligus saya boleh kiranya menanggapi bahwa betul bahwa yang terjadi adalah segala kreativitas tadi dengan ibadah online dan seterusnya itu memang menyasar kepada generasi milenial itu atau yang kebanyakan sudah melek secara teknologi. Kalau saya usulan secara pribadi adalah bisa dilakukan dengan misalnya kunjungan kepada warga-warga yang lanjut usia atau yang memiliki riwayat penyakit kronis dan juga tidak melek teknologi sehingga mereka tidak bisa mengikuti ibadah secara online, streaming dan lain sebagainya tadi. Apakah itu juga bisa menolong atau Pak Wahyu punya tanggapan yang lain? Terima kasih Pak Wahyu. Sebetulnya orang tua kita masalahnya tidak biasa, ini yang pertama ya responnya. Orang tua kita masalahnya sebetulnya tidak biasa dengan handphone. Selama ini handphonenya dipakai hanya untuk WA-WA-an saja barangkali, tapi tidak dieksplor, padahal handphonenya bisa dipakai buat nonton YouTube, asal jangan dikasih VPN saja. Ya. Nanti kalau dikasih VPN, dia bisa berselancar ke hal-hal yang tidak boleh, gitu kan ya, di Republik Indonesia ini, gitu kan ya. Jadi, handphone di tangan orang tua kita sebetulnya handphone yang baik, yang bisa dipakai buat moto sana, moto sini, bisa dipakai buat merekam video dan lain sebagainya. Nah, tinggal orang tua kita terbiasa untuk melakukan itu atau diajari oleh anaknya untuk melakukan itu, dan nanti dia akan muncul kenikmatan tersendiri, yakin saya. Dia akan muncul kenikmatan tersendiri, gitu kan ya. Asal memang di settingnya familiar, user friendly. Jadi jangan pilih font yang kecil-kecil.
yang dia nggak bisa baca, ya lama-lama dia bosen gitu kan ya. Pilih font yang cukup besar, di mana dia bisa baca dan lain sebagainya, diajari. Saya yakin kok namanya orang tua bisa melakukan, kecuali mereka yang sudah tidak bisa, misalnya oleh karena keterbatasan fisik, nggak bisa misalnya, ya itu sih lain lagi gitu kan ya, oleh karena situasi-situasi seperti itu. Saya baru dapat apa ya, kartun yang mengatakan pada masa pandemi maka yang menjadi teman semua orang itu adalah handphone, termasuk orang-orang tua. Ya, handphone kemudian menjadi teman, di mana dia bisa bercakap-cakap dan lain sebagainya. Nah, untuk kebaktian juga dengan demikian. Nah, yang kedua, tapi saya tahu persis barangkali yang dimaksudkan adalah keinginan untuk berjumpa secara fisik, ya. Jadi keinginan untuk berjumpa, bertatap muka secara fisik dan lain sebagainya. Nah, saya pikir ini yang memang sulit, ya. Jadi keinginan orang-orang tua kita untuk berjumpa secara fisik itu sulit sekali untuk bisa dikabulkan dalam situasi seperti saat ini. Kecuali kalau misalnya difasilitasi dalam bentuk-bentuk tertentu yang dengan protokol yang sangat ketat. Misalnya pertemuan lansia tapi tidak lebih dari 10 orang, dan itu dilakukan di gedung gereja GKP Bekasi yang luas seperti itu. Satu dengan yang lain saling teriak-teriak gitu kan ya, dengan protokol yang sangat ketat kalau memang mau. Tapi memang berisiko sekali. Dan ini kan bagian dari sebuah data yang memang tidak bisa disanggah lagi, bahwa orang-orang yang berusia lanjut dengan penyakit bawaan atau penyakit-penyakit yang menyertai, sekarang ditemukan diabetes misalnya, juga akan menambah parah mereka yang terkena corona. Maka diharapkan untuk tidak melakukan perjumpaan-perjumpaan yang sifatnya massal. Ya, ada ukurannya tentu saja, protokol-protokol kesehatan, jarak segala macam yang harus diikuti. Nah, untuk Mas Arta, ya betul memang. Jadi ada keseimbangan baru dalam relasi hubungan ibadah kita dengan Tuhan. Paling tidak ada beberapa catatan. Yang pertama, sebetulnya kesempatan bagi kita untuk diam di rumah itu adalah kesempatan untuk menikmati hubungan dengan Tuhan secara personal. Menikmati relasi dengan Tuhan secara personal, bukan lewat komunal, bukan lewat persekutuan dengan jemaat. Jadi saya punya waktu lebih banyak untuk diam bersama dengan Tuhan, baca kitab suci sendiri, merefleksikan sendiri, merenung sendiri, dan memikirkan bagaimana Tuhan hadir dalam hidup saya. Saya punya banyak waktu, atau dipaksa untuk memiliki waktu dengan pandemi seperti saat ini. Sedikit sekali kita punya waktu untuk membiarkan diri kita berelasi secara personal dengan Tuhan. Nah, sebetulnya masa-masa sekarang adalah kita membiarkan itu. Kita datang secara personal kepada Tuhan, duduk diam seperti Ayub yang duduk diam di hadapan Tuhan dan membiarkan Tuhan kemudian berbicara kepada kita. Gitu. Nah, itu yang catatan berikutnya ya. Jadi ini bagian yang sebetulnya hilang dalam tradisi kita. Gitu. Pak Yoga mesti sangat memahami situasi seperti ini karena dia pakar liturgi, gitu kan ya. Bagaimana ini menjadi bagian dari kebutuhan spiritualitas masing-masing untuk mengisi sisi personal itu. Nah, catatan berikutnya adalah soal sumur Yakub. Betul bahwa dikatakan engkau akan menyembah Allah baik di sana maupun di sini. Artinya tempat tidak lagi menjadi satu-satunya patokan, satu-satunya dasar yang menyebabkan kita mengatakan bahwa saya bisa beribadah hanya di tempat itu. Tapi dimanapun kita berada, kita bisa melakukan hal seperti itu. Gitu. Jadi perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub misalnya mengingatkan bahwa Allah bisa dijumpai dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam refleksi yang dilakukan oleh manusia dalam konteks seperti saat ini. Nah, itu saya pikir respon kita ya, Pak. Respon saya, Pak Yoga. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta Wahyu dan Bapak, Ibu, Saudara semua. Kita akan tutup dalam doa, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami meyakini bahwa semua yang boleh kami alami malam ini adalah berkat anugerah Tuhan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, namun kami boleh
dipertemukan, dipersatukan, terlebih boleh berjumpa dengan saudara kami terkasih, Bapak Pendeta Wahyu dari Jogja, boleh menyapa kami, boleh berbagi, boleh memberikan banyak sekali hal yang berharga bagi kami secara pribadi maupun di tengah-tengah persekutuan kami. Maka saat ini kami menyatukan hati berdoa bagi Pak Pendeta Wahyu, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dengan keluarga terkasih, ibu dan putra terkasih Deo, agar selalu diberi kesehatan, sukacita, damai sejahtera dalam setiap tugas, tanggung jawab, pelayanan. Tuhan juga yang boleh menyertai dan mencurahkan berkat-berkat Tuhan yang terindah. Bagi setiap kami yang juga boleh hadir, berpartisipasi bersama, kami bersyukur dan telah Tuhan akan menolong kami dalam menjalani hari-hari depan. Ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi, namun kami meyakini dengan Tuhan tidak pernah terlepas, terus membimbing, menuntun, menguatkan, menopang kami selalu. Kami bersyukur untuk perjumpaan kami, kami bersyukur untuk setiap berkat anugerah yang kami boleh terima, kami rasakan malam ini, dan kami menutup rangkaian acara Logika ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin.